Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di pedok gelaran MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika ada 4 nih motor produksi massal yang dihadirkan Aprilia di belakang pedok di padang pedoknya Alex Espargaro dan juga Maverick Vinales, teman-teman sekalian. Ada dua motor 660 series ya. Dan juga nih yang menarik nih, ada juga sepasang atau dua motor, boleh dibilang ini jenisnya skuter gitu ya. Secara perawakan atau bentuk fisik itu saya ngeliatnya dari jauh tuh kayak mirip-mirip Yamaha X-Max. Nah, ternyata ini adalah ya skuter, boleh bilang skuter sportnya Aprilia SRGT. Woi, bedanya satu huruf doang ya dengan motor yang dipakai oleh Maverick Vinales ya dan juga Alex Espargaro. Mereka kan pakainya SRGP. Kalau di sini adalah SRGT. Nah, yang dihadirkan di Mandalika oleh Piaggio Indonesia ya, pada dasarnya ini adalah SRGT 200cc, teman-teman sekalian ya. SRGT 200 hadir dengan dua warna di sini, satu warna merah ya. Dan ini nih seperti yang kita lihat di sini nih, saya akan coba memperlihatkan kepada teman-teman semua review dari fisiknya. Nah, kita bisa lihat di sini secara umum bentuknya ya. Untuk yang warna merah ya sama aja, yang warna kuning juga. Ini keren banget ya. Kita bisa lihat juga ada sedikit perbedaan dengan X-Max, yaitu untuk SRGT ini suspensi depannya, walaupun ini tuh suspensinya udah tinggi, namun dia suspensinya belum tipe sport yang panjang kayak gitu. Dan kita bisa lihat juga di sini sistem pengeremannya itu masih satu cakram ya, hanya ada di sebelah kirinya dengan cakram Nissin 2 piston kaliper dan sudah ABS, teman-teman sekalian. Bisa lihat di situ ada kayak grid speed sensor, dan bannya sendiri itu bermodelkan kayak dual purpose kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian juga bisa lihat di sini ada sedikit detail kayak aero winglet yang tersembunyi di dalam dari apa namanya, boleh dibilang fairingnya ya. Bisa lihat di sini keren banget sih ya. Dan kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah detail dari bannya. Dan memang secara umum platform desain dari Aprilia SRGT ini itu memang berbasiskan ya, atau desain utama itu terinspirasi dari motor-motor dual purpose-nya Aprilia. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan ini adalah yang warna yang satu lagi nih. Dia menggunakan detail di front fendernya itu sedikit, agak-agak sedikit tadi kayak chrome gitu ya. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada tulisan Aprilia-nya nih ya, ada tulisan khusus ya di bagian ini Showa ya, tulisannya Showa suspension ya, dia menggunakan Showa suspension. Terus kita bisa lihat lagi lampu LED depan gitu ya. Terus habis itu di sini juga ada detail kayak winglet kecil sama ini untuk pengeremannya, baik yang warna biru maupun warna merah. Ini lampunya teman-teman sekalian LED ya, terdiri dari, boleh dibilang ada berapa ya, 5 ya, ada 5 ya, 5 cluster ya gitu. Dua di kanan di kiri dan satu di tengah. Nah, ini dia nih. Kita bisa lihat juga windshieldnya itu cukup tinggi dan juga setangnya juga tinggi banget teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat itu ya, model jenis setangnya itu memang bergaya kayak dual purpose juga jadinya gitu ya, bergaya model motor-motor adventure lah kayak gitu, dengan windshield yang juga cukup tinggi. Dua ini memang menghadirkan kayak detail yang benar-benar nih, kayaknya memang skuter ini buat adventure atau jalan jauh. Detail ini saya juga bingung nih ya. Di sini tuh ada kayak tulisan lampu 3 jenis untuk di bagian depan. Mungkin bisa buat 3 fungsi gitu ya. Saya masih belum tahu di sini. Ini adalah detail-detail di bagian apa namanya? Saklar-saklar di kanan maupun di kiri. Teman-teman sekalian, jika lihat di sini skuternya itu bukan yang dek rata ya. Jadi menggunakan kayak sasis gede di tengah kayak gitu. Dan kita bisa lihat lagi, yes, sama sih ya. Secara umum ini tuh gayanya tuh memang baik yang warna merah maupun yang warna biru itu memang gayanya benar-benar adventure ya. Kita bisa lihat di sini. Dan juga hadir kayak ya biasa, apa namanya, tatakan kaki lagi, pijakan kaki ya, dengan jok two tone ya, joknya two tone teman-teman sekalian ya, dengan warna hitam dan juga warna sedikit abu-abu di daerah yang belakang gitu loh teman-teman sekalian. Terus ada tulisannya tuh di bagian bodi belakang, ada tulisan SRGT 200. Weh. Tapi katanya sih selain 200 juga akan hadir versi 125. Nah, kita juga nggak tahu. Ini kita bisa lihat di sini
Ini tuh bisa dibuka nggak ya? Nah ini ada kunci-kuncinya. Kuncinya sih masih kayak standar biasa gitu ya. Kuncinya kayak nggak ada penutup. Ya, secure key system menggunakan apa namanya magnet atau segala macam gitu ya. Ini untuk pijakan kakinya teman-teman saya lihat di sini, dan ini adalah detail untuk bagian belakangnya teman-teman sekalian. Itu grip railsnya juga cukup masif ya, menggunakan aluminium gitu ya, babet gitu ya. Lampu belakangnya juga gede, suspensi belakangnya juga tinggi gitu ya. Jadi suspensi depan walaupun masih jenisnya skuter gitu ya, tapi tinggi, dan juga suspensi belakang juga dibuat tinggi. Ya, di sini ada tulisan e-gate. Kenapa? Karena mesin ini juga memang merupakan mesin e-gate gitu ya. Untuk yang GT200 itu menggunakan mesin 1 silinder 174 cc yang menghasilkan power 17,4 ya horsepower di 8.500 rpm, dan torsinya cukup gede nih, 16,5 Nm. Jadi warna namanya walaupun SRGT 200, ini mesinnya tuh masih menggunakan mesin yang 174 cc teman-teman sekalian. Oh, bisa lihat tadi ya, suspensinya panjang banget. Sini banyak beberapa elektronik ya. Ya, sip, kita bisa lihat lagi tuh ada detail-detail mengenai velgnya. Bannya juga agak sedikit belang gitu ya, depan belakang gitu ya teman-teman sekalian ya. 14 inci di depan dan 13 inci di belakang gitu ya, dengan bobot total 148 kg nih teman-teman sekalian untuk yang SRGT 200 teman-teman sekalian bisa lihat. Nah ini adalah paparan daerah sebelah kanannya dari SRGT 200. Yoi, bener-bener sporty banget sih dengan knalpot yang tinggi gitu ya. Terus habis itu untuk SRGT ini ada kayak rem belakang ya, rem belakangnya udah cakram, terus ada kayak mudguard di belakang gitu ya. Apa ya namanya, mudguard gitu ya. Nah jadi di belakang nih kayak gini nih teman-teman sekalian ya, mudguard. Jadi tempat penempatan untuk plat nomor polisi itu nggak di atas fender, tapi dia terpisah fendernya, atau fender untuk tempat plat nomor polisi gitu ya teman-teman sekalian. Secara umum gagah sih ya. Di bawah jok ini tuh hadir kayak yang namanya tangki bahan bakar yang tangki bahan bakar ada di depan. Di bawah jok itu ada kayak bagasi yang lebar banget. Jadi memang motor ini tuh sekelas kayak X-Max kayak gitu, di mana di bawah jok itu bener-bener lebar teman-teman sekalian. Nih tampilannya nih gagah banget gitu ya. Dengan front fender itu taruh di bawah, terus ada kayak jarak antara front fender dengan bagian front cowl atas, dan ini tuh kesannya kayak jenjang banget, dan motor ini kesannya kayak yang bener-bener jangkung gitu loh teman-teman sekalian ya. Dan emang bener, jadi memang secara umum platform desain atau gaya desainnya memang gaya-gayanya tuh kelihatan ini adventure banget, terutama juga menghadirkan ban yang boleh dibilang semi dual purpose ya kalau menurut saya. Jadi nggak benar-benar pure road gitu ya teman-teman sekalian untuk bannya. Itu aja mungkin teman-teman sekalian review singkat TMC Block mengenai Aprilia SRGT. Harganya belum tahu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.